kepikiran nggak sih kalau mau bangun rumah impian, mulainya dari mana? Pastinya dari pondasi kan? Tapi, pertanyaan terbesarnya, berapa sih biayanya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas cara ngitungnya, biar nggak pusing lagi. Setiap rumah impian itu, ya awalnya cuma selembar kertas kayak gini, sebuah denah. Tapi gimana caranya gambar ini bisa jadi kenyataan? Semuanya itu dimulai dari bawah, dari pekerjaan paling dasar yang menopang seluruh bangunan. Ya, pondasinya. Nah, ini dia nih yang sering bikin pusing 7 keliling, soal biaya. Sebenarnya butuh uang berapa sih buat mulai gali tanah dan bangun pondasi itu? Tenang aja, kita bakal hitung bareng-bareng benar-benar langkah demi langkah. Jadi, nggak ada lagi tuh yang namanya nebak-nebak doang. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita akan fokus ke komponen utama, yaitu pondasi batu kali. Ini yang paling umum dipakai di Indonesia. Jadi, apa sih pondasi batu kali itu? Gampangnya, ini tuh pondasi super kuat yang terbuat dari campuran batu, pasir, dan semen. Fungsinya jelas buat menyebarkan beban bangunan biar rata dan kokoh. Nah, langkah pertama buat menghitung biayanya adalah kita harus tahu dulu total volumenya. Ngomong-ngomong soal volume, cara ngitungnya sebetulnya gampang kok. Ada 3 langkah utama. Pertama, kita ukur dulu nih total panjang semua galian pondasinya. Untuk rumah contoh kita yang 7 kali 12 meter, totalnya itu 65,2 meter. Terus, langkah kedua, kita cari luas kenampangnya. Itu loh, potongan melintang galiannya. Nah, kalau udah dapat dua-duanya, tinggal dikalikan aja. Panjang kali luas, dapat deh total volumenya dalam meter kubik. Gampang kan? Oke, sekarang kita udah punya angka volume. Terus gimana? Nah, disinilah bagian serunya. Kita pakai yang namanya koefisien standar. Ini udah standar SNI loh ya. Buat mengubah volume tadi, jadi jumlah material yang beneran harus kita beli. Jadi setiap 1 meter kubik pondasi, kita butuh sekian batu, sekian pasir, dan sekian semen. Jadi setelah dihitung-hitung pakai koefisien tadi, inilah belanjaan kita. Untuk volume pondasi kita, artinya kita butuh mesen kira-kira 4,7 truk dam batu kali. Ya kita buletin aja jadi 5 ya biar gampang. Terus 2 truk dam pasir dan 76 sak semen. Udah kebayangkan belanjanya apa aja? Eits, jangan lupa, material itu baru setengah cerita. Ada biaya tenaga kerja juga. Cara ngitungnya? Gampang aja. Kita tinggal kalikan total volume pondasi yang tadi udah kita dapat dengan tarif borongan tukang di daerah masing-masing. Di contoh ini, misalnya tarifnya 250.000 per meter kubik, jadi total biaya tukangnya ya sekitar 5,8 juta rupiah. Oke, pondasi batu kali udah beres, sekarang kita naik 1 tingkat ke lapisan berikutnya. Namanya adalah balok dasar, atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan slough. Posisinya itu persis di atas pondasi batu tadi. Slough ini perannya krusial banget buat kekuatan struktur rumah. Anggap aja dia ini sabuk pengikat dari beton bertulang yang membentang di sepanjang atas pondasi. Fungsinya buat mengikat semua bagian pondasi jadi satu kesatuan dan jadi dudukan buat tembok nantinya. Nah, biayanya ini datang dari 2 komponen utama, besi tulangan dan adukan betonnya. Ngomongin soal besi di dalam slough, itu ada 2 jenis utama. Ada yang namanya tulangan utama. Ini biasanya besi yang gede-gede, ada 4 batang panjang yang jadi tulang punggung kekuatannya. Terus ada juga yang namanya sengkang atau sering disebut cincin. Ini besi yang lebih kecil, tugasnya buat nyiket si tulangan utama tadi biar posisinya nggak geser. Dua-duanya sama-sama penting. Selain besi, slough juga butuh beton kan? Nah, adukannya ini punya campuran sendiri. Ada pasir, kerikil atau yang biasa disebut split plus semen. Coba deh perhatiin jumlahnya. Jauh lebih sedikit kan dibanding material buat pondasi batu kali tadi? Jadi emang skalanya beda. Untuk biaya tukang slough, biasanya ini mencakup 2 pekerjaan. Merakit besinya sama mengecor betonnya. Kalau kita totalin, untuk contoh rumah kita ini perkiraan biayanya sekitar 1,7 juta rupiah. Sip, 2 komponen utama udah kita bedah. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, mari kita gabungin semua angkanya buat lihat total anggaran pondasi kita. Kalau kita lihat dari sisi material aja, kelihatan banget ya polanya. Sebagian besar, sekitar 60% habis buat material pondasi batu kali. Terus, pengeluaran terbesar kedua itu buat beli besi tulangan slough. Sisanya baru buat material adukan beton slough. Nah, grafik ini ngasih kita gambaran yang lebih besar lagi. Di sini kita bandingin langsung
total-totalan biaya material sama total-totalan biaya tenaga kerja. Jadi kelihatan jelas nih porsinya masing-masing. Dan inilah rangkuman akhirnya, puncak dari semua perhitungan kita. Di tabel ini, semuanya jadi satu. Biaya material pondasi, biaya tukangnya, biaya material sloof, biaya tukangnya. Jadi kalau kita total semua, materialnya sekitar 17,4 juta rupiah, tenaga kerjanya 7,5 juta. Artinya, total anggaran buat pondasi rumah 7 kali 12 meter kita ini kurang lebih adalah 24,9 juta rupiah. Jelas banget kan rinciannya? Ada arsitek terkenal Le Corbusier yang pernah bilang, rumah itu mesin untuk ditinggali. Dan dengan kita membedah angka-angka ini barusan, sebenarnya kita udah membangun bagian pertama dari mesin itu, sebuah rencana yang solid. Jadi kita nggak lagi cuma ngira-ngira, tapi beneran punya anggaran yang jelas. Nah, sekarang Anda udah punya bekal buat ngitung biaya paling awal dari pembangunan rumah. Pertanyaannya, setelah pondasi ini beres dianggarkan, kira-kira pos pengeluaran besar berikutnya apa ya? Apakah membangun dinding atau langsung ke bagian atap? Coba deh dipikirin.